Baiklah sobat-sobatnya, dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti akan diikuti oleh pelamar prioritas 1 atau P1 yang nanti akan mengikuti seleksi, yaitu mekanisme penempatan dan juga pengangkatan ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam prioritas 1 ini nanti tidak dites lagi. Yang kedua ini adalah diikuti oleh pelamar prioritas yang kedua atau P2, yang mana ini nanti akan sama dengan prioritas yang ketiga atau juga P3, nanti akan mengikuti seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian. Kemudian yang terakhir ini akan diikuti oleh peserta umum yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG, yang mana di sini nanti teman-teman yang masuk dalam pelamar umum ini nanti akan mengikuti seleksi dengan mekanisme seleksi tes dengan menggunakan komputer assist test ya, atau CAT UNBK. Nah, di sini nanti akan ditentukan kita itu masuk dalam kategori prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga, ataukah masuk dalam kategori pelamar umum. Tentunya kita berharap untuk bisa mendapatkan prioritas ya dalam seleksi ini. Namun kita harus mengetahui bahwa nanti dari data yang ada di sinkronisasi Dukcapil, kemudian Dapodik dan juga informasi, nanti kita itu akan langsung ditentukan ya. Kira-kira di sini nanti untuk penentu urutan kategori prioritas P3K Guru 2022 itu kira-kira seperti apa. Berikut ini kita akan berbagi update informasi sebenarnya untuk penentu urutan kategori prioritas P3K 2022, apakah itu P1, P2, P3 maupun P4 itu bagaimana. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan teman-teman kita menyimak pada sistem yang akan terintegrasi ketika kita nanti melakukan pendaftaran dan pembuatan akun ya di SSCASN. Kalau misalkan teman-teman yang sudah memiliki akun, nanti kan tidak perlu membuat akun, kita tinggal login saja ke akun yang sudah kita miliki. Bagi teman-teman yang belum pernah membuat akun, tentunya kita membuat akun dulu ya. Dan setelah kita login ke akun SSCASN kita, ini nanti dari data yang sudah tersinkronisasi ya, yang mana kita ketahui bahwa untuk sinkronisasi data dengan akun SSCASN itu nanti tersinkronisasi antara data Dukcapil, yaitu data yang ditemukan entah itu dari NIK, kemudian nomor KK, nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian juga berdasarkan dari data Dapodik ya, data pokok pendidikan Kemdikbudristek, kemudian tersinkronisasi dengan SIM kebutuhan guru yang mana telah diinput melalui e-formasi Kemenpan RB. Maka dari data inilah nanti kita itu akan ditentukan ketika kita sudah masuk dalam database di SSCASN disinkronisasi dari Dapodik. Maka ketika teman-teman tuh melakukan pendaftaran, membuat akun atau juga login ke akun SSCASN, maka nanti secara otomatis akan dilakukan oleh by system ya di akun SSCASN kita ini. Akan dilakukan by system ketika pelamar masuk ke sini, nanti akan ditentukan apakah di sini kita itu nanti masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, ataukah kita masuk dalam kategori prioritas yang kedua, ataukah prioritas yang ketiga, ataukah kita masuk dalam kategori pelamar umum. Tentunya di sini nanti pengkategorisasian dari peserta seleksi P3K Guru 2022 ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali untuk kelulusan kita ya, menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, di sini nanti seperti yang teman-teman bisa simak di sini ya. Jadi pelamar ini diharuskan terdeteksi di Dapodik ya. Untuk bisa membuat akun, untuk bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022, maka teman-teman guru honorer ini nanti harus terdeteksi di Dapodik ya. Kalau misalkan kita guru sekolah negeri, atau juga atau terdeteksi sebagai tenaga honorer kategori 2 di BKN. Nah ini, jadi setelah kita ini terdeteksi semuanya, maka di sini nanti telah terintegrasi ya antara sistem Dapodik Kemdikbudristek dengan informasi Kemenpan RB dan juga SSCASN BKN teman-teman. Kemudian sistem nanti secara otomatis ini akan terintegrasi ya, dan dapat mendeteksi secara otomatis apakah kita itu dimasukkan dalam kategori pelamar prioritas 1, ataukah prioritas kedua, ataukah prioritas ketiga, ataukah juga kita itu ternyata dimasukkan sebagai pelamar prioritas umum. Nah, semua itu nanti akan dilakukan oleh by system. Mungkin kita mengira-ngira kalau misalkan saya itu ini berarti nanti saya masuk prioritas kedua, berarti saya prioritas ketiga, ataukah saya umum. Itu nanti kita nggak bisa menerka, dikarenakan nanti yang menentukan semuanya adalah by system ya di SSCASN yang sudah terintegrasi dengan data pokok pendidikan.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti untuk pelamar prioritas 1 tentunya nanti akan terdeteksi pada SSCASN dari track record riwayat nilai kita hasil seleksi P3K Guru 2021 kemarin, apakah kita itu masuk passing grade kategori 1, 2 atau 3, atau kita nggak lulus passing grade. Nah, di sini nanti akan ditentukan apakah kita itu masuk ke prioritas 1 ataukah tidak. Kemudian termasuk teman-teman ini untuk menentukan yang THK 2 ya. Nah, di sini untuk yang P2 ini kan untuk yang tenaga honorer kategori 2. Nah, tenaga honorer kategori 2 ini nanti asalkan teman-teman itu benar-benar honorer kategori 2 dan terdaftar pada database BKN ya sebagai THK 2, maka teman-teman nanti oleh sistem akan ditentukan bahwa kita itu adalah pelamar prioritas kategori 2. Nah, sehingga nanti untuk mekanisme seleksi yang P2 ini nanti kita hanya ikut seleksi verifikasi atau kesesuaian saja, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nanti dilakukan oleh basis sistem. Termasuk juga untuk teman-teman yang di sini pelamar prioritas ketiga. Jadi dari masa kerja yang sudah kita ikuti ya, kita kerjakan itu kan terrecord di Dapodik. Nah, nanti dari sana ketika kita login atau membuat akun SSCASN dari Dapodik itu, maka akan langsung dihitung secara otomatis apakah kita itu masuk prioritas ketiga ataukah tidak. Kalau misalkan kita masa kerjanya ternyata kurang dari 3 tahun, maka nanti kita akan turun menjadi prioritas yang umum ya, yaitu pelamar umum. Nah, di sini akan ada perbedaan yang sangat signifikan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas ketiga dan juga pelamar umum ya. Nah, di sini untuk prioritas ketiga nanti mekanisme seleksinya beda dengan yang umum. Yang prioritas ketiga nanti kita ikut verifikasi atau kesesuaian ya, yang mana instrumennya seperti yang sudah teman-teman simak pada video saya sebelumnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ternyata ini terdata atau terekam di Dapodiknya itu kurang dari 3 tahun, ini nanti kalian akan menjadi pelamar umum. Nah, kalau kita menjadi pelamar umum ditentukan di SSCASN, maka kita nanti seleksinya beda. Nah, seleksinya itulah menggunakan CAT UNBK ya. Jadi harus mengerjakan dengan CAT UNBK untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian wawancara, manajerial, dan juga sosiokultural. Jadi nanti semua akan terintegrasi dari SSCASN yang menentukan apakah kita itu masuk P1, P2, P3 ataukah umum, itu nanti kita tinggal login pada akhir bulan ini, teman-teman. Soalnya di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang seleksi tahun ini ada 3 mekanisme seleksi ya, yaitu penyelesaian lulus passing grade, kemudian verifikasi kesesuaian, dan juga seleksi. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan ketika kita login ke akun SSN kita. Kemudian untuk penjadwalannya pun juga berbeda, teman-teman. Yang mana di sini nanti kalau misalkan teman-teman ternyata masuk dalam kategori pelamar P1 ya, prioritas 1, nanti akan diangkat yaitu bulan September hingga bulan Oktober ini. Termasuk juga kalau misalkan kita itu masuknya itu adalah sebagai pelamar prioritas kedua dan juga ketiga dari data Dapodik yang kita ketika login ke akun SSCASN, maka kita nanti akan dilaksanakan penilaian kesesuaian ya, juga pada bulan September sampai Oktober. Kalau misalkan terpaksa kita itu terdeteksinya sebagai pelamar umum ya, nanti kita ikut seleksi tes CAT UNBK yaitu bulan November sampai dengan bulan Desember 2022 ini.